Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 949. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang menakutkan dengan cepat memenuhi seluruh ruangan batu dan dengan cepat menyelimuti tubuh Qingchen. Jie. Di saat yang sama, tawa cemberut tiba-tiba bergema di dalam nyala api. Anak muda, saya tidak menyangka Anda akan memilih jalur warisan. Sepertinya Anda juga merupakan seorang master alkemis. Jika bukan seorang master alkemis, tidak mungkin memilih jalan warisan ini. Dewa ini sangat bahagia setelah puluhan ribu tahun, seseorang akhirnya mulai mendapatkan warisan dari dewa ini. Saya tidak tahu tahun-tahun berapa sudah berlalu, tahun-tahun tanpa akhir telah sepenuhnya memusnahkan jiwa dewa ini. Hanya menyisakan kesadaran ini yang masih mempertahankan pengoperasian tempat ini. Suara dingin ini sebenarnya menjadi sangat emosional saat ini, namun itu hanya sesaat dan tak lama kemudian gayanya langsung berubah. Bagus sekali. Jangan bicara omong kosong. Ruang batu di depan Anda adalah sebuah formasi besar pemurnian api. Sebagai seorang alkemis yang ingin mendapatkan warisan alkimia, bagaimana mungkin tidak memahami api? Ini adalah metode paling dasar dari seorang alkemis. Dan formasi pemurnian api ini dapat membuat api Anda lebih terintegrasi sempurna ke dalam alkimia. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mengetahui cara kerja formasi pemurnian api di depan Anda dan memulai pemurnian sebelum api dewa ini benar-benar membakar Anda. Tapi ingat, jika kamu gagal memecahkan formasi pemurnian api dewa dalam waktu yang ditentukan, nasibmu, kamu sudah dapat menebaknya. Suara dingin ini menghilang seketika dan segera panas tak berujung menyapu ke arah Qingchen. Memperbaiki api. Qingchen melihat ke dinding batu di sekitarnya dan benar saja di sekeliling ruangan batu itu diukir dengan formasi besar pemurnian api. Formasi besar pemurnian api inilah yang terus-menerus menarik kekuatan api yang mengerikan dan memadatkannya menjadi nyala api tingkat atas. Meskipun api ini kuat, tetapi itu seharusnya tidak dapat melukai dirinya. Meskipun Qingchen tidak dapat melihat setiap struktur formasi pemurnian api ini, tetapi tingkat formasi paling dasar masih dapat disimpulkan. Hanya saja apa yang perlu dilakukan Qingchen tidak cukup untuk bertahan di dalam formasi pemurnian api ini. Untuk mendapatkan warisan kekuatan alkimia ini, Qingchen harus mengaktifkan formasi teleportasi dan memasuki level berikutnya. Alkimia ini benar-benar cukup abnormal untuk menghancurkan formasi di lautan api. Qingchen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Semangatnya terkonsentrasi kepada formasi pemurnian api di dinding ini. Pada tampilan ini Qingchen tidak bisa tidak bertanya-tanya. Saya harus mengatakan bahwa pencapaian kekuatan besar dalam formasi pemurnian api ini bukanlah hal yang sepele. Formasi pemurnian api di depannya terlihat sangat rumit dan menakjubkan. Itu tidak jauh lebih baik daripada warisan formasi pemurnian api yang diperoleh oleh Qingchen. Namun yang mulia api langit memasuki Tao dengan api, dan dia adalah yang terbaik dalam api, terutama api iblis bencana yang telah memperoleh bencana iblis tertinggi. Bagaimana ras manusia biasa bisa mengendalikan api iblis? Oleh karena itu, yang terkuat dari yang mulia api langit adalah cara api, bukan cara pembentukan. Dapat dimengerti bahwa dia tidak sekuat alkimia kuno dalam formasi pemurnian api ini. Tetapi melalui formasi pemurnian api ini, Qingchen langsung memahami bahwa kekuatan alkimia kuno di depannya ini jelas merupakan master tingkat yang mulia dan tidak mungkin bagi orang yang bukan ahli yang mulia untuk mengatur formasi pemurnian api yang begitu menakutkan ini. Sayangnya orang ini tidak mengetahui bahwa aku sudah menerima warisan dari yang mulia api langit. Dan formasi ini juga merupakan salah satu warisan terkuatku. Kata Qingchen. Dia tersenyum tipis. Formasinya tidak datang dari yang mulia api langit, tetapi dari palu perbaikan langit yang legendaris. Kekuatan pemurnian tertinggi di surga kuno. Qingchen segera mendesak Yuan Suci di tubuhnya dan aura menakutkan segera memblokir serangan api. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual Qingchen terkonsentrasi kepada dinding batu di sekitarnya. Dan dia mulai menyimpulkan pengoperasian formasi api ini. Pola dan struktur formasi secara bertahap muncul yang jelas di benak Qingchen.
dan juga dengan teknik perbaikan langit itu menjadi lebih jelas. Dan ketika Qin Chen sedang melakukan penilaian formasi ini, banyak orang di tempat lain juga memilih untuk memasuki saluran warisan. Dan Master Alkemis Iblis Api dan juga Molly juga memilih jalan yang sama dengan Qin Chen. Lagi pula, jika bisa mendapatkan warisan tertinggi, siapa yang tidak mau? Bahkan beberapa orang yang hanya memiliki sedikit dasar dalam ilmu alkemis telah memilih saluran warisan. Tentu saja ingin mendapatkan peluang. Saat ini di ruang tertentu, seorang guru suci puncak tahap tengah yang merupakan seorang master alkemis tingkat surgawi. Dia dengan keringat dingin, dengan panik menyimpulkan formasi besar di depannya. Tetapi tidak peduli bagaimana dia menyimpulkannya, dia tetap tidak bisa melakukannya. Akhirnya, dia dibakar oleh formasi api itu. Yuan suci dari guru suci puncak tahap tengah itu tidak dapat menahan kekuatan api yang mengerikan itu. Dia menjerit dan seluruh tubuhnya langsung terbakar. Dia kemudian sepenuhnya dibakar oleh formasi api ini dan menghilang. Tidak hanya itu, pemandangan seperti ini juga terjadi di mana-mana. Sekelompok pejuang yang bahkan bukan seorang master alkemis, tetapi telah memilih saluran warisan. Mereka berteriak dan berubah menjadi abu. Namun ada juga beberapa master di tahap air guru suci meskipun mereka tidak pernah membuka metode formasi, tetapi menggunakan basis kultivasi mereka yang kuat untuk memaksa formasi teleportasi dan sebelum formasi api ini benar-benar pecah. Sebaliknya, Master Alkemis Iblis Api meskipun setelah Qin Chen memasuki ruangan batu, dia sudah menguasai hukum pengoperasian formasi pemurnian api ini dan hanya setelah setengah batang dupa. Dengan hanya waktu setengah batang dupa. Oh, formasi pemurnian api umat manusia hanya ini. Ia terkekeh dan langsung meledak, sinar cahaya gelap keluar dari tangannya, bertahan di formasi api dan hanya terdengar ledakan. Formasi api berhenti sedikit dan Master Iblis Api telah mengambil kesempatan itu dan segera mengaktifkan formasi teleportasi di belakang formasi pemurnian api. Segera setelah itu lingkaran sihir di ruang batu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, membungkus seluruh sosok Master Alkemis Iblis Api, dan ketika cahayanya menghilang, Master Alkemis Iblis Api juga telah menghilang. Tidak hanya Master Alkemis Iblis Api, dia yang memasuki saluran warisan. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, dia menemukan hukum pengoperasian formasi ini. Sebelum kekuatan formasi pemurnian api hampir melukainya, dia telah mengaktifkan formasi teleportasi, kemudian menghilang di ruang batu. Sebaliknya, saat ini Qin Chen lah yang masih merasakan formasi api besar di depannya. Qin Chen tidak seperti yang lain. Dia memahami formasi api itu sampai dia benar-benar memahaminya. Dan setelah Qin Chen benar-benar memahaminya, dengan kilatan cahaya, Qin Chen kemudian menghilang ke dalam ruangan batu. Segera Qin Chen tiba di tempat baru. Ini adalah Qin Chen menoleh dan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat dia berada sekarang masih berupa ruangan batu. Jika bukan karena perasaan teleportasi barusan, Qin Chen akan berpikir bahwa dia tidak pernah bergerak. Apa penilaian level ini? Kata Qin Chen, dia merutkan kening dan melihat sekeliling. Kali ini dia menantikan warisan kekuatan alkimia. Dia punya perasaan bahwa meskipun dia tidak mendapatkan warisan pihak lain, namun setelah dia mengalaminya sedikit demi sedikit, dan setelah melewati penilaian warisan ini, mungkin pemahaman Qin Chen tentang alkimia akan meningkat pesat. Ruangan batu terakhir adalah formasi pemurnian api. Intinya adalah mengendalikan kekuatan api dan pemahaman formasi. Saya hanya tidak tahu tentang apa ruangan batu ini dan apa penilaiannya. Saat Qin Chen bingung, suara mendengung yang familiar terdengar lagi, dan saat berikutnya, Qin Chen menemukan platform batu pelan muncul dari tengah ruang batu. Platform batu ini sebenarnya adalah platform pemurnian. Apakah itu untuk membiarkan saya memurnikan sebuah pil? Atau bagaimana? Kata Qin Chen, dia merutkan kening dan perlahan naik ke platform batu dengan tenang. Melihat sekeliling, Qin Chen tidak bisa menahan napas pelan karena pada platform batu pemurnian kali ini tidak ada lingkaran sihir melainkan banyak alur. Di dalam alur tersebut terdapat berbagai macam bahan obat. Bahan obat ini telah diawetkan dengan teknik khusus dan itu nampaknya telah bertahan selama ribuan tahun tanpa pembusukan. Namun yang membuat Qin Chen terkejut adalah bahwa Qin Chen hanya mengenali 60% dari bahan obat itu, sedangkan 40% lainnya Qin Chen sama sekali tidak mengetahui. Qin Chen telah mendapat warisan dari Yang Mulia Api Langit. Dan dengan ini Qin Chen bisa menyimpulkan bahwa Yang Mulia Api Langit hanya mengetahui 60% dari bahan obat ini. Sementara 40% ramuan lainnya
Yang Mulia Pelangit juga tidak mengetahuinya. Mendesis, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tapi untuk apa bahan-bahan obat ini? Qin Chen nampak bingung. Akan tetapi ketika Qin Chen bingung, suara dingin itu tiba-tiba terdengar lagi. Anak muda, ada 20 jenis bahan obat di depanmu. Di antaranya 15 beracun dan 5 lainnya tidak beracun. Anda hanya perlu menemukan 15 jenis obat beracun dan 5 lainnya yang tidak beracun. Dan kemudian bahan obat itu akan secara otomatis disuling menjadi cairan obat. Dan cairan obatnya akan masuk ke tubuh Anda. Ingat, jika Anda salah memilih, maka cairan yang sangat beracun itu akan masuk ke tubuh Anda. Ini hidup atau mati, kamu harus berhati-hati. Suara suram ini menghilang dengan tenang. Pilih 15 bahan obat beracun. Qin Chen terkejut dan memindai dengan cermat. Benar saja, total ada 20 bahan obat di sini. 15 diantaranya beracun. Dari mana orang ini menemukan begitu banyak racun? Khasiat obat dari bahan obat harus dikuasai oleh setiap alkemis. Penggabungan bahan obat yang berbeda akan menghasilkan efek yang berbeda. Oleh karena itu, penguasaan toksinasi bahan obat menjadi prioritas utama bagi setiap alkemis. Jika pil yang mereka sempurnakan tidak hanya tidak dapat meningkatkan kekuatan ahli bela diri, tetapi juga dapat meracuni orang sampai mati, maka itu akan merepotkan. Hanya saja yang membuat Qin Chen merutkan kening adalah bahwa dari mana orang ini mendapatkan banyak begitu racun. Tidak apa-apa, lihat dulu. Hantu Yuba, malaikat maut, mandala dari pantai seberang. Gumam Qin Chen, ini semua adalah zat yang sangat beracun dalam bahan obat surgawi. Dan bahkan ada sejenis ekstasi yang merupakan bahan obat suci tingkat menengah. Hanya 1 tetes saja yang dapat menimbulkan halusinasi pada master di ranah guru suci, mengganggu saraf dan jiwa master guru suci. Bahkan guru suci Tapahir pun sulit untuk menolaknya dan akan lumpuh. Racun ini sangat langka di dunia luar, tetapi semuanya muncul di sini sekaligus, membuat Qin Chen merasa aneh. Dia menggelengkan kepalanya, meskipun dia bingung, Qin Chen hanya bisa membenamkan dirinya dalam pikirannya dan memperhatikan 20 bahan obat di depannya dengan seksama. Qin Chen sangat berhati-hati, penilaian tingkat kedua ini lebih berbahaya daripada penilaian tingkat pertama. Dengan metode sekuat ini, Qin Chen tidak bisa berspekulasi sama sekali. Sekali pilihan yang dia buat salah, bukan tidak mungkin untuk jatuh di sini. Dia tidak berani bercanda tentang kehidupannya, jadi ekspresinya sangat serius. Nah, hantu Yuba, bunga kematian, buah ekstasi, daun jarak, 3 cacinggu, tanaman merambat iblis, semuanya ini beracun. Qin Chen melihatnya sebentar. Pertama-tama dia mengeluarkan solusi tanaman obat yang dia kenali, dan lalu menyisihkannya. Dia juga berhati-hati selama prosesnya, karena banyak dari bahan obat ini sangat beracun. Setelah beberapa saat, Qin Chen memilih 11 bahan obat beracun dan 2 bahan obat tidak beracun. Dan saat ini Qin Chen mengenali 13 jenis bahan obat, dan Qin Chen sama sekali tidak mengenali 7 sisanya. Qin Chen tidak bisa menahan sakit kepala dengan pengetahuan alkimia yang diwariskan kepadanya oleh Yang Mulia Pelangit. Dia hanya bisa mengenali 13 bahan obat. Qin Chen tidak dapat membayangkan bagaimana alkemis lain akan lulus ujian ini. Namun karena pihak lain telah mengatur penilaian tingkat 2 di sini, pasti ada metode untuk mengetahuinya. Meskipun Qin Chen tidak mengetahui 7 bahan obat yang tersisa, akan tetapi sebagai seorang master alkemis, dia secara alami dapat mempelajari bahan obat. Qin Chen bersandar di depan bahan obat dan mengendus dengan hati-hati. Qin Chen menggerakkan kesadaran spiritualnya, menembus ke dalamnya, menganalisis dan merasakannya, dan dengan cepat memilih beberapa bahan obat beracun. Qin Chen kemudian menemukan 2 bahan obat lagi yang beracun. Akan tetapi masih ada obat beracun dan Qin Chen tidak bisa melihatnya. Qin Chen kemudian berpikir hanya dengan menyicipinya, maka dia akan tahu apakah itu obat beracun atau tidak. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mengulurkan tangannya untuk membuat lubang dari ruas bambu berwarna-warni dan kemudian meletakkannya di lidahnya. Dan saat berikutnya, kulit Qin Chen berubah dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Saat dia meletakkan sambungan bambu berwarna-warni di lidahnya, lidah Qin Chen langsung mati rasa, matanya menjadi hitam, dan bahkan yuan suci di tubuhnya menjadi tidak beratur. Seketika Qin Chen menyemburkan seteguk darah hitam, dan Qin Chen buru-buru memuntahkannya. Apa-apaan ini? Toksitas ini terlalu kejam. Jantung Qin Chen berdebar-debar.
Tetapi Qingchen akhirnya menemukan satu lagi bahan obat yang beracun. Qingchen kemudian duduk bersila menjalankan seni ilahi. Yuan suci miliknya terus berlari. Kitab asal-usul melonjak, menahan sisa racun terakhir yang ada di dalam tubuhnya. Racun ini terlalu kuat, bahkan Qingchen sekarang merasakan jejak hati jantung berdebar-debar. Dia hanya mencicipinya sedikit saja, tetapi itu hampir membuat lidahnya mati rasa. Setelah beberapa saat, Qingchen akhirnya telah selesai memurnikan semua racunnya. Dan sekarang Qingchen telah menemukan 14 jenis bahan obat yang beracun. Dan saat ini hanya tersisa satu bahan obat yang beracun yang belum ditemukan oleh Qingchen. Qingchen kemudian mencicipi keempat bahan obat yang tersisa. Akan tetapi Qingchen menemukan bahwa keempat obat itu tidak beracun. Tidak, bagaimana mungkin semuanya tidak beracun? Menurut sisa kesadaran alkimia itu, setidaknya satu dari mereka harus beracun agar bisa berjumlah 15. Kata Qingchen, dia berdiri di depan plafon batu dengan ekspresi serius dan ekspresi tidak mengerti. Tapi karena kesadaran alkimia sebelumnya mengatakan bahwa memang ada 15 yang beracun, maka pasti ada 15 yang beracun. Tetapi Qingchen telah menggunakan ketiga metode untuk melihat, mencium, dan mencicipi. Dan dia hanya dapat memastikan bahwa 14 bahan obat memang beracun dan sisanya tidak dapat ditemukan. 14 bahan obat memang beracun, tetapi satu lagi Qingchen tidak dapat menemukannya. Ketika Qingchen merasa kesulitan, saat ini semua prajurit yang memasuki gua ini juga menghadapi masalah yang sama. Beberapa orang bisa memasuki penilaian pertama meskipun mereka belum pernah memecahkan seluruh formasi api seperti yang dilakukan oleh Qingchen. Tetapi mereka dengan paksa menolak formasi tersebut dan mengaktifkan formasi teleportasi di ruang batu, lalu diteleportasi ke ruang batu kedua. Tapi sekarang semua orang dibuat bingung oleh masalah ruangan batu kedua. Saat ini di ruangan batu tertentu, tapai guru suci dari bandit pasang surut melihat ke-20 jenis bahan obat itu sambil menggaruk-garuk kepalanya. Dia bukan seorang master alkemis, bahkan dia tidak tahu apa itu obat spiritual, apalagi bagaimana membedakan yang beracun dan tidak beracun. Pada akhirnya dia pun salah memilah obat, dan dia pun mati di bawah racun itu sendiri. Fluktuasi gas beracun yang secara otomatis disempurnakan dari bahan-bahan obat itu langsung membunuhnya di tempat. Dan sosok guru suci tapair dari bandit pasang surut itu menghilang di tempat. Dan hanya ada genangan darah merah dan pecahan harta suci di tanah untuk membuktikan bahwa orang ini pernah ada di sini sebelumnya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.